Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Peci Jalan. Kita lanjut kembali tentang Satra Peningit. Yang kemarin, video kemarin ya tak luput dari para pengikutnya juga pasti diuji oleh Allah sampai di mana ketabahan dan ketabahan dan kuatnya, ketabahan dan kekuatannya seperti itu. Kesetiaannya masih tetap terus melenceng terus atau bagaimana, ya kan? Karena ini nanti ujiannya sangat berat, bukan nanti, mungkin sudah berjalan lama juga kita belum tahu. Karena ini nanti adalah pengikut beliau hanya belasan, bukan ratusan loh. Ini yang dari Nusantara ini insya Allah hanya belasan, tapi kalau dikumpulkan di seluruh dunia insya Allah banyak nanti gitu. Kalau dari Nusantara ini insya Allah hanya puluhan saja seperti itu ya, mudah-mudahan ratusan, ya kan, bahkan mudah-mudahan ribuan, bahkan jutaan, ya kan, siapa tahu seperti itu. Soalnya ini menurut sabda Rasulullah, sabda Rasulullah itu ada pasukan dari timur datangnya bagaikan air bah. Jadi pasukan manapun nggak ada yang bisa menandingi. Seperti itu sabda Rasulullah. Datangnya bagaikan air bah, saking banyaknya dari arah timur. Insya Allah yang insya Allah yang disampaikan Rasulullah mungkin dari arah timur ya, dari Nusantara ini, ya kan. Dari Nusantara kan juga tergabung dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei, ya, Singapura, terus apalagi ya, mungkin juga ada Thailand, ya ASEAN lah, tapi ASEAN yang mana juga kita belum tahu, ya. Itu saking banyaknya lur. Itu insya Allah itu bisa juga puluhan, bisa juga ratusan, bahkan ribuan, bahkan juga jutaan, ya kan. Karena yang disabdakan Rasulullah yang tadi itu, yaitu datangnya bagaikan air bah, datangnya dari arah timur, datangnya bagaikan air bah, saking banyaknya hingga mereka yang diserbu oleh air bah ini nggak ada yang sanggup menandinginya. Bahkan pasukan manapun ya nggak ada yang sanggup menandingi pasukan ini, karena pasukan ini adalah terlihat atau terpancar dari aura wudhu lur, insya Allah seperti itu. Aura wudhu, ya kan, insya Allah itu ya yang disabdakan oleh Rasulullah. Auranya itu wudhu, berarti kan sholat gitu. Yang tidak pernah terlihat sebelumnya wajah-wajah asing seperti itu. Entah wajah asing ya kan Nusantara, ya kan, orang-orang Nusantara. Karena kita ini kan wajah asing yang tidak pernah tampil di dunia. Itu waktu dulu, ya toh. Waktu zaman Nabi, juga para sahabat, juga bahkan para zamannya kerajaan mulai muncul, ya kan, zaman kerajaan kita itu mulai muncul, mulai kan dikenal. Jadi dari kerajaan Majapahit, Pajajaran, bahkan dari Kutai Kalimantan sana atau mana, ya, itu sudah mulai dikenal, sudah mulai muncul lah hingga sekarang. Nah sekarang ini yang dimaksud dengan wajah-wajah asing itulah, datangnya dari arah timur bagaikan air bah, wajahnya asing, belum dikenal, tapi terpancar aura wudhu seperti itu. Insya Allah itulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari arah timur kita lah, dan kita lalu bangsa Nusantara Indonesia ini, kita berdoa saja ya, semoga apa yang menjadi yang disabdakan Rasulullah menjadi kenyataan. Karena Allah telah menjanjikan tiap 100 tahun ya menghadirkan seorang pemimpin dunia tiap 1000 tahun, 1000 tahun, 100 tahun lur.
Semua negara sudah dapat giliran, hanya negara timur ini yang belum, terutama negara ASEAN. Apalagi kalau bukan Nusantara atau Indonesia ini, belum pernah. Bahkan penduduk paling terbanyak di dunia ya Indonesia, hampir 90% lebih penduduknya, terbanyak di dunia. Terus bagaimana kita ini nanti langkah selanjutnya? Ya, ini secara insya Allah nanti, jangan khawatir saudaraku, ini insya Allah akan secara otomatis ya. Video-video kemarin yang dulu kemarin saya juga menjelaskan hal ini, bagaimana nanti jika keluar saudara begini, terus kita harus bagaimana. Nah, jangan khawatir Lur, itu nanti terjadinya secara otomatis. Secara otomatis itu kita secara otomatis juga kita ini akan dibimbing secara apa ya, nggak sadar lah, nggak tahu lah, kita ini akan terasa dibimbing menuju ke tempat beliau. Tapi jika benar-benar mengharapkan beliau seperti itu, beliau ya seperti ini kata Imam Mahdi ini ya, mulai dari sekarang persiapkan diri Lur, persiapkan diri mental menghadapi ujian-ujian ini. Karena ini nanti finishnya, ujian itu finishnya itu nanti Lur. Jika beliau ini sudah turun, itulah finishnya. Yang layak atau tidak layakkah kita mendampingi beliau? Apalagi saya juga banyak dosa, banyak kesalahan saya lakukan terhadapnya, kepada semuanya lah, seperti itu Lur. Saya juga nggak berharap banyak, hanya menyampaikan ini saja dan bergembiralah atau berbahagialah, ya kan, berbahagialah orang-orang yang nantinya akan secara otomatis digiring oleh Allah kepada beliau Satrul Beningin, seperti itu Lur. Sambil menunggu kereta lewat Lur, santai-santai. Ini melewati kawasan Jalan Pasar Turi. Pasar Turi, Grosir, yang sebelah ini Pasar Turi, Pasar legenda. Oke, lanjut kembali Lur tentang ini, bagaimana langkah kita selanjutnya. Ya, utama ya toh, ini insya Allah inilah saran saya. Yang utama kita adalah mempersiapkan diri lahir dan batin, berbanyak ibadah ya kan, dan memohon doa kepada Allah agar kita bisa menyertai beliau, mendampingi beliau, seperti itu. Karena ini adalah syahid, jihad fisabilillah, seperti itu. Kemungkinan juga ini akan berperang, perang besar. Gak mungkin lah Imam Mahdi datang nggak ada peperangan atau apa, karena pasukan mereka sudah pasukan Dajjal sudah ada loh. Bahkan tentara-tentara mereka itu ada sebuah tanda lambang di seragam mereka, seragaman tentara mereka itu sudah ada tandanya. Aduh, saya lupa itu apa tulisannya. Itulah semuanya tanda dari pasukan Dajjal yang nantinya akan berperang ya kan, yang akan mengikuti Dajjal. Ya, tentara ini yang simbolnya sudah ada. Mungkin ya mereka sudah latihan atau bagaimana, tapi mereka menggunakan persenjataan lengkap. Allahu a'lam juga ini, entah perangnya ini perangnya teknologi ataukah perang manual, Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Karena ini nanti adalah kalau manual ya, kalau perang manual kita hanya menunggu suhon atau menunggu teknologi itu musnah semuanya, baru apa yang disabdakan Rasulullah itu terjadi gitu loh. Kita akan pada zamannya nanti perang, kita akan menggunakan serba manual, persenjataan manual, seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda bagaimana ya, masih belum ada ya.
masih belum ada lur tanda-tandanya gitu. Seperti apa ini nantinya, karena teknologi masih ada sekarang, karena juga motor yang saya pergunakan ini nanti nggak akan berfungsi itu. Di depan kita yang tertangkap kamera juga nggak akan berfungsi. Mungkin yang berfungsi ya mungkin ya apa, sepeda pancal itu ya, sepeda angin istilahnya yang berfungsi. Allahu alam juga. Nah, perangnya ini nanti, karena yang saya perhatikan menurut sabda Rasulullah, datangnya dari arah timur bagaikan air bah. Itu lur, dahsyat, datangnya itu dahsyat. Yang dipergunakan mereka itu yang saya rasakan memang senjata manual, juga disertai ilmu-ilmu kesaktian, dahsyat kesilmunya. Kalau menurut sabda Rasulullah yang saya rasakan seperti itu. Tapi kalau menurut yang sekarang ini masih berfungsi semua, teknologi semakin maju, apakah kita juga mempergunakan itu? Apakah dukun ini penyebab dari perang nanti antara Rusia yang digempur oleh NATO dan mereka meluncurkan nuklir, ya, semuanya hancur kena nuklir itu. Kena nuklir, bayangkan sedemikian banyaknya persenjataan dari Rusia dan juga para negara-negara NATO, ya kan? Jika sama-sama meluncurkan, melepaskan nuklir itu, akan terjadi ledakan yang sangat luar biasa hebatnya, dan itulah yang akan menyebabkan asap berterbangan, ya kan, hingga menutupi langit kita, udara kita. Apakah ini juga akan menyebabkan yang namanya tuhon, efek dari persenjataan perang itu, perang antara Rusia melawan pasukan NATO, Ukraina dan NATO gitu loh. Allahu a'lam juga, ya kan, bisa juga itu loh penyebabnya, ya kan, siapa tahu penyebab dari semuanya itu. Perang nuklir antara Rusia, Ukraina dan juga para negara-negara NATO yang mengeroyok Rusia ini, hingga mereka meluncurkan serangan-serangan bom nuklir, dan akibatnya efek dari ledakan nuklir itu banyak berterbangan debu-debu hingga menutupi langit, menutupi awan langit kita di seluruh dunia. Ini kan bisa juga diartikan dengan Tuhan. Allahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu nanti, hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia hanya bisa membaca-baca, enggak bisa menentukan, enggak boleh menentukan seperti itu loh. Kalau menentukan kan bahaya, ya kan? Iya kalau benar, kalau salah, kalau benar mungkin kebetulan, kalau betul, ya kan? Kalau salah lah itu loh, ya kan? Allahu a'lam juga. Entah penyebabnya apa, ini Tuhan ini. Oke, lur, cukup sampai di sini dulu lah. Nanti kita sambung kembali. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin. Jaga diri baik-baik, lur. Jaga keluarga, istri, anak, keluarga, tangga, teman, saudara, semuanya saling melindungi. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.